Halo Sobat Belajar, selamat datang di podcast Ruang Kolaborasi. Hari ini kita akan membahas pembelajaran berdiferensiasi di kelas kimia, di mana pembelajaran berdiferensiasi tersebut memperhatikan kebutuhan siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Kita sudah bersama 5 narasumber spesial, 2 siswa yang bernama Meti dengan gaya belajar kinestetik dan Kiki dengan gaya belajar auditori. Orang tua siswa dari Meti yang bernama Maya, guru kimia dengan Bu Azizah, Bapak Kepala Sekolah dengan Pak Sanjaya, dan Menteri Pendidikan dengan Pak Kafid. Yuk langsung kita mulai. Pertama, aku mau menyapa dulu 2 siswa kita. Hai Meti dan Kiki, bisa ceritakan gaya belajar kalian masing-masing seperti apa? Hai, perkenalkan nama saya Meti dari kelas 11. Terkait gaya belajar, mungkin saya termasuk ke dalam gaya belajar kinestetik karena saya lebih mudah memahami pelajaran ketika materi diberikan dalam bentuk yang bisa saya praktikkan langsung. Dan saya juga senang bereksperimen di laboratorium atau aktivitas yang bikin saya bergerak. Nah, misalnya saat belajar sains, saya bisa melakukan eksperimen daripada hanya membaca teori. Begitu juga saat belajar matematika, saya lebih suka jika ada alat peraga atau permainan yang bisa membantu saya memahami konsep angka dan juga rumus. Halo, aku Kiki. Aku tipe belajar yang auditori, jadi aku lebih mudah paham kalau materi dijelaskan lewat diskusi atau audio seperti podcast yang telah saya buat ini. Saya lebih mudah memahami materi yang disampaikan dalam bentuk rekaman suara atau podcast daripada membaca teks yang sangat panjang. Siswa dengan gaya belajar auditori lebih efektif dalam menyerap informasi melalui pendengarannya. Rekaman suara atau podcast memungkinkan mereka mendengarkan ulang materi untuk memperkuat pemahamannya. Serta diskusi di kelas yang direkam bisa menjadi referensi belajar yang dapat diakses kapan saja. Wah, menarik sekali. Nah, bagaimana ya cara guru menyesuaikan pembelajaran? Kita tanya langsung ke Bu Azizah. Bagaimana Bu Azizah menerapkan diferensiasi di kelas dari segi kontennya? Baik, terima kasih. Saya menerapkan pembelajaran diferensiasi dalam aspek konten, proses, produk, dan lingkungan belajar agar pembelajaran tersebut menjadi menyenangkan, memotivasi siswa, dan sesuai dengan kebutuhan siswa, yaitu dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun dari segi konten, yaitu saya mencoba menyesuaikan materi berdasarkan tingkat pemahaman dan minat siswa. Saya memberikan sumber belajar yang beragam seperti teks bacaan, video, simulasi, atau eksperimen langsung. Nah, misalnya dalam pembelajaran kimia, siswa yang suka membaca dapat belajar dari artikel ilmiah, sementara siswa kinestetik bisa melakukan eksperimen sederhana untuk memahami konsep secara langsung. Wah, keren sekali Bu. Kalau dari perspektif orang tua, bagaimana tanggapannya Ibu Maya sebagai orang tua Meti? Apa pendapat Anda? Saya sangat mendukung pendekatan ini. Dengan memahami gaya belajar Meti, ia jadi lebih percaya diri dan senang belajar. Saya juga lebih mudah membantu di rumah dengan menyesuaikan cara belajarnya. Kemudian kan karena kemampuan setiap anak itu berbeda-beda ya. Ada anak yang dapat memahami materi dengan cepat dan ada pula yang lamban. Terlebih dengan jam belajar di sekolah yang lama, berpeluang nih bagi anak menjadi jenuh. Nah, dengan adanya diferensiasi dari aspek konten melalui penyesuaian materi yang disampaikan menggunakan media pembelajaran yang berbeda, entah itu dalam bentuk video, visual, atau dengan penjelasan dari gurunya secara langsung, itu dapat membantu anak merasa lebih minat untuk belajar. Nah, sekarang kita ke Pak Sanjaya sebagai kepala sekolah. Pak, bagaimana pendapat Anda tentang penerapan pembelajaran diferensiasi di sekolah itu? Saya sangat mengapresiasi inovasi ini. Dengan diferensiasi, setiap siswa merasa dihargai dan mendapat kesempatan belajar sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Saya selaku kepala sekolah akan terus mendukung guru untuk berkreasi agar pembelajaran semakin inklusif. Diferensiasi konten sangat penting diterapkan untuk memastikan setiap peserta didik dapat mengakses dan memahami materi dengan cara yang paling efektif bagi mereka.
Guru tidak hanya menggunakan satu sumber belajar, tetapi juga menyediakan berbagai pilihan seperti bahan bacaan, video pembelajaran, dan lain-lain. Nah, sekarang kita ke Pak Menteri. Pak, bagaimana pendapat Anda tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah ini pada segi konten? Baik, di sini menurut pandangan dari Menteri Pendidikan bahwasanya dalam pendekatan diferensiasi, materi pembelajaran harus disesuaikan agar dapat diakses oleh seluruh siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan belajar khusus atau potensi yang berbeda-beda. Kami mendorong pendidik untuk menyajikan materi dalam berbagai bentuk, seperti teks, video, praktik langsung, dan sumber digital interaktif. Dengan variasi ini, siswa memiliki lebih banyak peluang untuk memahami konsep sesuai dengan cara belajar mereka. Wah, menarik sekali ya pembahasan kita mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya kita masuk ke segmen kedua, tentang diferensiasi pembelajaran dari segi proses. Bisa kalian ceritakan, Meti dan Kiki, pengalaman belajar dengan menerapkan diferensiasi proses? Nah, sebagai seorang siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, saya tidak suka hanya duduk diam mendengarkan guru berbicara. Lebih baik saya belajar dengan cara bergerak dan melakukan sesuatu. Misalnya, saat belajar sejarah, saya lebih mudah memahami cerita dengan melakukan simulasi peran peristiwa sejarah. Nah, jika belajar bahasa, saya suka permainan interaktif yang melibatkan gerakan atau drama. Karena itu, membuat saya lebih mengingat kata-kata dan kalimat yang dipelajari. Pengalaman belajar dengan menerapkan diferensiasi proses, saya lebih suka belajar melalui diskusi kelompok atau sesi tanya jawab karena saya bisa mendengar berbagai sudut pandang dari teman-teman. Selain itu, mendengarkan guru menjelaskan dengan nada yang jelas dan variatif membantu saya lebih fokus dibandingkan hanya membaca atau melihat gambar. Diskusi kelompok memberikan kesempatan untuk mendengar ide dari berbagai perspektif yang membantu dalam memahami konsep dengan lebih baik. Siswa auditori lebih fokus ketika mendengarkan penjelasan guru yang memiliki intonasi yang jelas dan variatif. Belajar melalui mendengarkan langsung lebih efektif daripada membaca teks atau melihat gambar bagi siswa dengan gaya belajar ini. Nah, bagaimana ya cara guru menyesuaikan pembelajaran pada diferensiasi proses? Kita tanya langsung ke Bu Ajizah. Bagaimana Bu Ajizah menerapkan diferensiasi di kelas dari segi prosesnya? Dalam pembelajaran diferensiasi dari segi proses, saya memahami bahwa setiap siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu saya menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, eksplorasi mandiri, permainan edukatif, atau proyek berbasis masalah. Terima kasih Bu Ajizah. Kalau dari perspektif orang tua bagaimana tanggapannya ya? Dalam mengajar, guru tentunya memiliki strategi yang berbeda dalam penyampaian materi. Tetapi melihat waktu setiap pertemuan belajarnya yang terbatas untuk memahami suatu materi, tidak jarang dari orang tua memilih untuk menambah jam belajar bagi anak. Ya, tentunya dengan mengikuti les. Waktu anak banyak tersita di luar rumah. Bahkan meskipun sudah terdaftar les, banyak nih anak yang absen. Baik, sekarang kita ke Pak Sanjaya. Pak Sanjaya, bagaimana pendapat Anda tentang penerapan pembelajaran diferensiasi di sekolah ini dari segi prosesnya? Dengan adanya diferensiasi proses, peserta didik dapat mencari informasi mengenai materi relevan dengan preferensi gaya belajar yang mereka miliki. Hal ini akan meningkatkan keterlibatan mereka dalam mengambil bagian pada pembelajaran. Sekarang kita ke Pak Menteri. Pak, bagaimana pendapat Anda tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah ini pada segi prosesnya? Baik, di sini pandangan dari Menteri Pendidikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi pada segi proses, bahwa setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menggunakan berbagai metode pembelajaran, seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, eksperimen, dan eksplorasi mandiri. Dengan menyediakan banyak pilihan dalam proses pembelajaran, siswa dapat terlibat aktif, merasa dihargai, dan memiliki pengalaman belajar yang lebih personal dan menyenangkan. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya
kita masuk ke segmen ketiga, diferensiasi pembelajaran dari segi produk. Bisa kalian ceritakan, Meti dan Kiki, pengalaman belajar dengan menerapkan diferensiasi produk itu seperti apa? Sebagai seorang siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, saya lebih suka menunjukkan pemahaman saya melalui proyek atau prakarya daripada hanya mengerjakan soal tertulis. Misalnya, saat belajar tentang ekosistem, saya bisa membuat miniatur 3 dimensi daripada hanya menulis laporan. Atau saat belajar tentang bentuk bangun ruang, saya lebih suka membuat model 3 dimensi daripada sekedar menghitung volumenya di atas kertas. Pengalaman belajar dengan menerapkan diferensiasi produk, saya lebih suka menyampaikan pemahaman saya melalui presentasi lisan, podcast, atau rekaman suara dibandingkan membuat laporan tertulis. Siswa auditori lebih nyaman menyampaikan informasi secara verbal daripada menulis. Intonasi dan ekspresi suara membantu mereka menegaskan poin-poin penting dalam presentasi. Metode ini memungkinkan mereka untuk menjelaskan konsep dengan lebih alami sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, bagaimana ya cara guru menyesuaikan pembelajaran? Kita tanya langsung ke Bu Ajizah. Bagaimana Bu Ajizah menerapkan diferensiasi di kelas dari segi produknya? Untuk penerapan diferensiasi produk, saya memberikan fleksibilitas dalam tugas atau assessment. Nah, sehingga siswa bisa menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang paling sesuai. Misalnya, siswa bisa memilih untuk membuat poster, podcast, produk hasil eksperimen, atau membuat presentasi multimedia. Dengan begitu, mereka dapat mengekspresikan pemahaman mereka secara lebih kreatif dan sesuai dengan kekuatan mereka masing-masing. Kalau dari perspektif orang tua, bagaimana tanggapannya ya? Saya juga mengapresiasi bahwa anak saya tidak hanya dinilai berdasarkan ujian tertulis. Ia bisa menunjukkan pemahamannya melalui berbagai cara, seperti membuat proyek, presentasi, ataupun karya seni. Saya melihat bahwa metode ini lebih adil karena memberi kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan pemahamannya dengan cara yang paling nyaman baginya, dan tentunya dapat membantu pengembangan bakatnya. Sekarang kita ke Pak Sanjaya. Pak Sanjaya, bagaimana pendapat Anda tentang penerapan pembelajaran diferensiasi di sekolah ini dari segi produk? Menurut saya, adanya diferensiasi produk pada pembelajaran berdiferensiasi akan membantu peserta didik dalam mengekspresikan pemahaman mereka mengenai pembelajaran, dan hal ini tentunya akan meningkatkan keterampilan mereka dalam berkreasi, seperti berkreasi membuat poster, infografis, presentasi, dan lain-lain. Saya selaku kepala sekolah akan mendukung penuh dan akan mengarahkan dan membimbing para guru-guru. Sekarang kita ke Pak Menteri. Pak, bagaimana pendapat Anda tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah ini pada segi produknya? Menurut pandangan dari Menteri Pendidikan, dalam penilaian hasil belajar, pendekatan yang diberikan memiliki fleksibilitas. Siswa harus diberi kesempatan untuk menunjukkan pemahaman mereka dalam berbagai bentuk, tidak hanya melalui ujian tertulis, tetapi juga melalui presentasi, karya kreatif, proyek, atau laporan penelitian. Pendekatan ini memberikan ruang bagi kreativitas dan memungkinkan siswa untuk mengekspresikan pemahaman mereka sesuai dengan potensi terbaik yang mereka miliki. Wah, seru sekali ya pembahasan kita mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya kita masuk ke topik terakhir mengenai pembelajaran berdiferensiasi dari segi lingkungan belajar. Bisa kalian ceritakan, Meti dan Kiki, pengalaman belajar dengan menggunakan diferensiasi lingkungan belajar? Sebagai seorang siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, saya merasa lebih nyaman dan semangat belajar jika berada di luar ruangan, seperti misalnya di laboratorium atau di tempat yang lebih luas untuk bergerak, karena itu membuat saya jadi lebih fokus. Selain itu, saya suka jika suasana kelas lebih dinamis, seperti ada sesi bergerak, diskusi aktif, atau kerja kelompok yang memungkinkan saya berinteraksi langsung dengan teman-teman. Pengalaman belajar dengan menerapkan diferensiasi lingkungan belajar, saya merasa lebih nyaman belajar di tempat yang tenang, tapi tetap bisa mendengarkan audio pembelajaran.
Suasana yang tenang dapat membantu siswa auditori untuk fokus, tapi mereka tetap membutuhkan elemen suara seperti musik instrumental atau white noise untuk mendukung konsentrasi. Belajar dalam kelompok diskusi membantu mereka memahami materi dengan lebih baik karena mereka bisa mendengarkan dan berbicara langsung dengan teman-temannya. Siswa auditori lebih terbantu dengan lingkungan belajar yang memungkinkan mereka mendengar dan berbicara daripada yang hanya mengandalkan visual atau teks. Baik, bagaimana ya cara guru menyesuaikan pembelajaran? Kita tanya langsung ke Bu Ajizah. Bagaimana Bu Ajizah menerapkan diferensiasi di kelas dari segi lingkungan belajarnya? Yang terakhir ada diferensiasi lingkungan belajar. Saya percaya bahwa lingkungan belajar yang fleksibel dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Oleh karena itu, saya tidak selalu mengajar dengan cara konvensional di dalam kelas. Saya mengadakan sesi belajar di laboratorium, luar ruangan, menggunakan sudut-sudut kelas sebagai zona belajar yang berbeda, serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dalam kelompok atau secara individu sesuai dengan kenyamanan mereka. Kalau dari perspektif orang tua, bagaimana tanggapannya ya? Saya sangat senang melihat lingkungan belajar anak saya yang lebih fleksibel. Ia tidak selalu belajar dengan cara konvensional di dalam kelas, tetapi juga melalui kegiatan di luar ruangan, baik itu eksperimen di laboratorium atau diskusi yang lebih aktif. Lingkungan belajar yang variatif ini membuat anak saya lebih termotivasi dan tidak cepat jenuh ya tentunya. Sekarang kita ke Pak Sanjaya sebagai kepala sekolah. Pak Sanjaya, bagaimana pendapat Anda tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi dari segi lingkungan belajar di sekolah ini? Lingkungan belajar yang aman dan nyaman merupakan faktor penting untuk mendukung anak untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Maka dari itu, sebagai kepala sekolah, saya akan menaruh perhatian lebih pada penyediaan fasilitas untuk mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Sekarang kita ke Pak Menteri. Pak, bagaimana pendapat Anda tentang pembelajaran berdiferensiasi di sekolah ini pada aspek lingkungan belajarnya? Menurut pandangan dari Menteri Pendidikan, untuk terciptanya lingkungan belajar yang inklusif dan fleksibel, lingkungan belajar tidak terbatas di ruang kelas saja, tetapi juga dapat meliputi ruang terbuka, laboratorium, atau melalui pengalaman belajar di dunia nyata. Dengan menyediakan lingkungan yang mendukung eksplorasi dan inovasi, siswa itu dapat belajar secara holistik, membangun keterampilan abad ke-21, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan. Terima kasih Bapak Ibu. Dengan ini dapat disimpulkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada aspek konten, proses, produk, atau lingkungan belajar dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, karena siswa dapat belajar sesuai dengan minat, gaya belajar, dan profil belajar mereka masing-masing. Selain itu, pembelajaran di kelas menjadi inklusif dan bermakna. Tidak terasa perbincangan kita sudah pada penghujung podcast. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan pendengar setia podcast Ruang Kolaborasi. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya.